Arjuna Jawa, seorang PMI yang berprestasi ini sudah 10 tahun berada di Taiwan. Selama 10 tahun ini Arjuna telah menelurkan banyak sekali aktivitas dan juga prestasi yang luar biasa. Tidak hanya sebagai penyanyi, peragawan, dan juga sebagai model yang ada di Taiwan ini untuk memperkenalkan budaya Indonesia. Arjuna juga benar-benar mengisi waktu liburnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Bagaimana pengalaman Arjuna selama 10 tahun di Taiwan ini? Kita simak berikut wawancaranya. Terima kasih atas kedatangannya di CNA untuk Mas Arjuna Jawa. Nah, ngomong-ngomong nih tentang Arjuna Jawa namanya nih. Sebenarnya saya ini penasaran sih, Anda ini sebagai public figure PMI yang ada di sosial media, teman-teman ini lebih mengetahui nama Anda sebagai Arjuna Jawa. Sebenarnya nama asli Anda itu siapa dan Anda berasal dari mana? Silahkan, monggo. Oke, aslinya aku itu namanya kalau masa kecil itu Anto, Mbak Mira. Lebih tepatnya kalau di rumah itu Anto kayak gitu aja. Sebenarnya Arjuna Jawa itu dari pertama kali akunya ngikut waktu SMP kalau nggak salah. Aku masih lupa SMP atau kalau nggak SD itu aku ikut nari juga sebagai Arjuna kayak gitu kan. Itu cuma tari-tarian biasa kayak gitu doang. Akhirnya di Facebook itu aku mikir-mikir, ya aku apa ya? Aku namain Arjuna Jawa aja deh. Karena aku orang Jawa kan, tapi aslinya itu bapakku orang Sumatera kayak gitu, tapi ibu orang Jawa, jadi aku netapnya juga di Jawa, jadi panggilnya Arjuna Jawa kayak gitu Mbak Mira. Dan asalnya itu aslinya Magetan Jawa Timur akunya, ya dari Magetan Jawa Timur. Aku 3 bersaudara, 2 cewek, aku cowok terakhir kayak gitu. Ya. Oh gitu, luar biasa sekali. Jadi nama Arjuna Jawa ini mempunyai sejarah tertentu juga untuk Mas Arjuna juga. Jadi saya panggil Arjuna atau Anto atau Arjuna saja ya? Lebih enak Arjuna aja Mbak Mira ya. Iya, teman-teman juga sudah mengenal bahwa nama Anda itu Arjuna. Nah, Anda mempunyai banyak follower sekali dan juga teman-teman juga sudah mengetahui tentang kiprah Anda ya. Banyak yang Anda ini lumayan terkenal lah di kalangan PMI. Nah, sebenarnya Anda sendiri datang ke Taiwan itu sudah berapa tahun dan dulu pernah bekerja sebagai apa dan sekarang ini bekerja di mana dan sebagai apa? Silahkan. Iya. Kalau follower sih sebenarnya nggak banyak-banyak amat ya Mbak Mira ya. Kalau orang-orang yang dulu-dulu pasti tahu aku itu siapa. Ya satu dua orang itu pasti tahu lah, nggak banyak kayak gitu. Cuma untuk sekarang ini ya bikin nama lagi lah istilahnya kayak gitu kan. Sekarang eranya beda lagi gitu kan. Kalau aku itu pertama kali ke sini tuh di tahun 2014. Aku itu kerja pertama di spare part mobil. Dulunya itu di daerah Longtan. Terus di sana tuh selama 6 tahun. Akhirnya aku pindahlah di Taoyuan situ kan. Di Taoyuan itu sekitar 3 tahun di pabrik kimia bareng sama temenku yaitu Mas Rian juga. Terus akhirnya yang ini pindah yang terakhir ini sekitar 2 tahunan kontraknya, karena aku pindahan itu buat apa? Kayak ada orang putus kontrak terus akhirnya aku masuk kayak gitu. Jadi 2 tahun 1 bulan lah kontrakku. Tapi ini baru berjalan 1 tahun. Jadi ya kalau dipikir-pikir ya sekitar 9 tahun aku di sini. 10 tahun depan kayak gitu. Ya. Wah, 10 tahun depan. Kira-kira nanti ke depannya mau tetap di Taiwan atau mau pulang Indonesia nih kira-kira nih? Kalau untuk sementara ini pengennya sih pulang dulu Mbak Mira, pulang cuti dulu. Tapi untuk balik lagi sini tuh untuk berapa lamanya itu tergantung ya nanti moodnya gimana, enaknya kayak gitu aja sih menurutku. Karena kalau emang diomongkan sekarang pengennya 12 tahun atau pengennya cuma setahun doang, kita nggak tahu yang ke belakang-belakang itu kebutuhan kita tuh apa, nggak tahu juga kan, istilahnya kayak gitu. Oke, luar biasa sekali. Sekarang kita mau berbincang-bincang mengenai prestasi Anda nih. Saya tadi bisa melihat banyak rewards ya, banyak sekali piala-piala, piagam, bahkan ada beberapa piala sudah Anda kirim ke Indonesia. Nah, ini sebenarnya Anda ini dikenal sebagai peragawan atau model yang biasanya di catwalk, berjalan di catwalk sebagai model batik dan terutama kebudayaan Indonesia, atau biasanya apa yang Anda lakukan, biasanya yang kegiatan seperti apa di hari-hari libur yang Anda lakukan biasanya? Silahkan. Pertama kali aku di Taiwan itu sebenarnya aku tuh orangnya introvert sebenarnya Mbak Mira, nggak gimana ya,
kalau sama orang tuh takut kayak gitu sebenarnya. Cuma ada temennya itu Mas Rian itu yang ngajarin aku sendiri. Sebenarnya aku di belakang kamera, dulu-dulu itu di belakang kamera, ngamerain Dila dan lain sebagainya. Dan dialah yang ibaratnya ngasih tahu aku ya kayak gini, ya kamu ikut acara ini, acara ini kayak gitu kan. Yang pertama sih ikutnya fashion show yang diadain, udah gede banget tuh yang di Iling itu yang tahun 2018. Itu pertama kali aku ikut fashion show-nya di situ. Dan apa ya, pengalaman pertama, terus pengalaman yang ibaratnya menurutku tidak bisa dilupakan untuk sampai saat ini karena memakai bajunya apa dari Jogja itu Arisanti kalau nggak salah itu. Jadi dari situ akhirnya merambat-rambat ke belakang akhirnya ikut fashion show dengan seiring berjalannya waktu ya pertama kali pasti grogi ya. Terus akhirnya seiring berjalannya waktu aku tuh tahu ibaratnya pakem-pakemnya fashion show itu gini. Jadi akhirnya paham sendiri dan sekarang ya kalau diomong reward dan lain sebagainya perjalanannya itu jauh banget Mbak Mira sebenarnya. Dari aku sendiri itu ngelawan diri aku sendiri yang notabene aku tuh introvert ya, ibaratnya nggak mau banyak orang kayak gitu. Terus akhirnya akunya pendiam, nggak mau banyak omong. Kalau nggak disuruh aku nggak mau kayak gitu kan. Akhirnya belakang ya ada pernah gagalnya juga. Cuma ya nggak kelihatan aja istilahnya kayak gitu kan. Yang kelihatan ya ada hasilnya. Semua kan pasti ngelihatnya, oh hasilnya kayak gitu. Dan prosesnya itu nggak paham gitu kan. Prosesnya itu sebenarnya ya kalau diomong enak nggak enak ya dienak-enakin aja sebenarnya. Jadi kalau untuk model ini pun menurutku asik-asik aja untuk sekarang. Tapi ada titik jenuhnya yaitu sekarang tuh kayak ya udahlah titik jenuhnya di situ aja udah kayaknya udah puas kayak gitu. Karena udah terlalu banyak ngikut acara dan sekarang tuh pengennya malah ke rambahnya tuh menyanyi sebenarnya itu. Wah, jadi Anda ini dikenal peragawan, model, dan juga sekaligus penyanyi ya? Kalau dibilang penyanyi sekarang sih belum sih Mbak Mira. Kalau untuk job tuh 1-2 aja. Pengennya sih sekarang kan udah fashion kayak gitu. Pengennya sekarang itu pengennya nyanyi aja kayak gitu. Pengennya. Semoga ada jalannya aja deh. Kedepannya mau menyanyi. Ya, saya lihat tadi di Batik dan Sasirangan Festival Anda menyanyi berduet dengan Mbak Nita, luar biasa sekali. Nah sekarang ini bisa diberitahu misalnya berapa, masih ingat nggak berapa ya yang dihadiri atau yang diikuti, misalkan lomba-lomba apa, pernah ikut dapat juara lomba apa, mungkin ada banyak ya, ada mungkin puluhan dan ratusan mungkin ya, lebih ya gitu. Nah kira-kira yang pernah Anda jajaki itu lomba-lomba apa, terus misalkan menjadi misalkan model dari siapa gitu. Silakan yang Anda ingat aja. Kalau menurut aku pribadi sih kalau untuk ratusan sih enggak Mbak Mira ya. Kalau untuk puluhan sih iya. Cuma yang pertama kali yang paling aku kesan itu kalau soal nyanyi itu aku pernah nyanyi pertama kali itu dapat juara 2 itu waktu Ramadan. Itu kesan pertamaku yang menurut aku pribadi baru pertama kali ngikut ibarat nyanyi tapi dapat juara 2 langsungan kan kayak gitu kan. Itu menurut aku wow banget menurut aku. Terus untuk fashionnya itu yang pertama kali itu aku ngikutnya yang di mana itu yang di Iling itu pakai Melinda batik itu. Akhirnya setelah Melinda batik akhirnya ngikutnya Bumila sampai sekarang. Dari Bumila itu kalau dipikir-pikir sekarang udah ada 7 tahunan lah ngikut Bumila itu 7 tahunan. Jadi lebih banyak ke Bumilanya daripada ke Mbak Melindanya. Tapi ya menurut aku pribadi pribadi orang ini semuanya itu kayak berharga buat aku sendiri. Terus untuk yang paling aku ingat itu selain Iling ya kemarin pas festival yang di Uters kemarin. Itu pertama kali pakai baju yang dari hari Kamis tuh dari Indonesia baru datang. Minggunya aku pakai dan menang juga akhirnya kayak gitu Mbak Mira. Wah luar biasa sekali. Jadi Anda ini banyak memenangkan mengenai peragaan busana ya atau fashion show, terutama kebudayaan Indonesia, dan juga menjadi model dari beberapa butik yang ada di Taiwan ini, butik Indonesia ya, kebudayaan Indonesia yang ada di Taiwan, dan juga dikenal sebagai penyanyi ternyata, luar biasa sekali. Nah ini mungkin bisa diberikan
tips-tipsnya kepada teman-teman ya. Ini kan banyak teman-teman yang terutama kerja di pabrik atau konstruksi seperti Anda atau teman-teman PMI yang lainnya, baik yang perempuan maupun yang laki-laki. Kira-kira untuk pesan Anda buat teman-teman itu apa? Apakah bagaimana caranya untuk mengisi waktu liburan seperti Anda, berkarya seperti Anda? Terus sekarang kan banyak sekali teman-teman yang perkelahian, pertengkaran, terus mabuk-mabukan, kegiatan yang tidak jelas. Nah, Anda sebagai salah satu public figure, sebagai public figure PMI, kira-kira mungkin memberikan pesan apa untuk teman-teman ini? Silakan. Pesan untuk aku pribadi sih, pertama sih hati-hati pilih lingkungan sebenarnya Mbak Mira. Lingkungan itu mempengaruhi kita, walaupun di sini notabene kitanya itu pribadi ya kayak aku ya aku, kamu kamu. Tapi semua lingkungan tuh kalau emang ibaratnya kita mikirnya positif, pasti ngikutnya positif. Tapi cuma kalau emang posisinya itu negatif, kita hindarin aja. Yang pertama sih harusnya hati-hati aja untuk memilih lingkungan. Terus yang kedua, kalau untuk apa ya, untuk ngikut-ngikut acara ini sebenarnya informasi itu banyak. Di Facebook itu banyak sebenarnya Mbak Mira. Banyak kayak nanti di IDN itu ada, di Utres ada, di Facebook semua platform-platform yang KDI pun juga ada istilahnya kayak gitu. Lihat-lihat aja istilahnya di situ, terutama untuk mbak-mbak PRT ya. Kalian kan ibaratnya mempercantik diri istilahnya kayak gitu. Ikut kelas make up lah, kelas make up tuh di Taiwan banyak banget sebenarnya, dan itu bisa bermanfaat buat kalian juga, istilahnya mengisi waktu, ibaratnya ngerias diri aku sendiri lah istilahnya kayak gitu pertama-tama, lanjutnya ngerias orang kan dapat duit juga kan akhirnya Mbak Mira, dan mengisi waktu apa libur itu dengan baiknya ya ngikut acara-acara yang positif kayak gitu. Kayak contohnya ya make up itu tadi, kalau untuk para kita yang ibaratnya pekerja migran yang istilahnya pabrik, istilahnya kayak ada yang ikut sepak bola, ada juga, ada yang ikut volley juga ada yang ikut ibaratnya fashion show kayak aku, ada yang nyanyi, dan semua platform itu di sosial media, terutama ya ada di Facebook, ada di TikTok, itu sebenarnya informasinya banyak. Tinggal kitanya aja milih-milih tempatnya itu gimana, istilahnya milih-milih ibarat informasi, ada informasi ini, milih temennya yang baik atau milih temennya yang ada informasi banyak kayak gitu, akhirnya kan kita ke bawah sendiri. Jadi menurut aku pribadi, pilih teman yang ibaratnya sefrekuensi itu ya benar, cuma milihnya ibaratnya baik untuk kitanya, untuk kedepannya, untuk apa ya, untuk yang di Indonesianya. Contohnya yang untuk mbak-mbak PRT itu yang untuk make up ya, pasti di rumah pasti guna ya istilahnya buat apa, buat nambah pundi-pundi uang. Kalau ibaratnya kita udah make up di sini, istilahnya di rumah di Indonesia buka make up kayak gitu kan, otomatis kan ada pundi-pundi uang juga kan. Terus untuk kita sendiri yang pekerja migrannya seperti kayak kita pun kan ada program sebenarnya banyak ya, yang dari Indosuara itu juga ada yang ibaratnya kelas baking kayak gitu kan, semuanya kan istilahnya kelas ibaratnya kayak masak dan sebagainya. Sebenarnya kita bisa masuk di situ juga, di KDI pun juga ada kan posisinya kayak gitu juga. Nah kita ngikut itu aja, sumpamanya kitanya dapat ilmunya, kita terapkan waktu di Indonesia, biar kita itu nggak buang-buang waktu di sini istilahnya kayak gitu. Dan terutama sih satu, nabung Mbak Mira, menurut aku pribadi sih kayak gitu, nabung sebanyak-banyaknya. Walaupun di sini ibaratnya kalian baru datang aja istilahnya 3 tahun gitu. 3 tahun itu cepet menurut kita tuh. 3 tahun tuh menurut kita cepet. Kalau kita menghambur-hamburkan uang dalam arti gini. Contohnya kayak aku pun juga pernah di posisi ibaratnya baru pertama kali ke sini 3 tahun itu kayak ngambur-ngamburin juga Mbak Mira. Cuma ke belakang-belakang sini mau habis kontrak dan lain sebagainya kayak gini, kayak mikirnya aku dulu tuh juga ngabis-habisin uang aja istilahnya kan kayak gitu kan. Ya menurutku manajemen keuangan tuh harus nabung, yang penting nabung dan nabung, karena di sini tuh kita numpang saja, nggak ibaratnya kitanya selamanya di sini, kayak gitu aja sih Mbak Mira. Luar biasa sekali, Anda lebih cocok menjadi motivator ini sepertinya. Iya, oke, itu tadi pesan buat teman-teman. Nah, pesan buat diri Anda nih. Nah, sekarang apa nih kira-kira dream atau mimpinya ke depan? Apakah Anda punya cita-cita nanti membangun usaha di Indonesia atau mau selamanya tetap di Taiwan? Apa nih kira-kira mimpinya? Silakan. Kalau aku pribadi sendiri sih pengennya sih pulang ke Indonesia, karena orang tua kan tinggal ibu doang. Cuma ibu udah ada pendampingnya juga sih sebenarnya. Cuma mikir aku pribadi ya pengennya pulang ngurus orang tua, terutama sih ngurus orang tua. Karena menurut aku pribadi, walaupun kita punya banyak uang, punya ibaratnya pemikiran ibaratnya luas, kayak punya usaha dan sebagainya, kalau kitanya nggak bakti sama orang tua, kayak
hasilnya tuh nol gitu Mbak Mira. Yang pertama pengennya bakti sama orang tua, ngurusin orang tua. Yang kedua sih pengennya buka usaha sebenarnya. Cuma insya Allah kalau emang ibaratnya ada jalannya atau ada rezekinya bisa ngasih apa ya? Ngasih lowongan pekerjaan di Indonesia. Semoga aja istilahnya bikin usaha, entah itu usaha apapun. Kalau aku pribadi sih mikirnya apa ya? Selagi aku tangan, kaki bisa bisa jalan kayak gitu. Aku tuh masih bisa cari rezeki menurut aku pribadi kayak gitu. Cuma pengen dreamku yang paling pengenku ya buka usaha yang notabene-nya dekat sama orang tua kayak gitu aja sih. Wah, luar biasa sekali. Mimpi yang simpel tapi sangat-sangat berkesan dan bermakna sekali. Ya, terima kasih Mas Arjuna Jawa atau Mas Anto, tapi lebih enak ngomongnya Arjuna Jawa ya. Ya. Terima kasih banyak telah memberikan kesan-kesannya dan juga membagikan pengalamannya selama di Taiwan ini dan Anda sangat berprestasi. Saya doakan semoga ke depannya keinginan dan masa depan Anda boleh lebih cerah dan Amin. tercapai. Amin. Dan juga nanti bisa lebih terkenal lagi ya. Amin, 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 amin. Menjadi penyanyi, peragawan dan juga model, tetap berkarya di Taiwan. Amin. Terima kasih banyak Mas Arjuna. Terima kasih juga Mbak Mira.